Halo semuanya, perkenalkan aku Clarita dan hari ini aku akan membahas tentang tema merayakan ketidaksempurnaan tubuh melalui dialog dengan figur film. Nah, film yang aku ambil itu merupakan film Tiongkok yang rilis pada November 2024 yang berjudul Bigword. Nah, jadi dibandingkan teman-teman penasaran yang mana sih film Bigword itu? Nah, jadi yuk bareng-bareng kita nonton trailernya. Salah satu figur tokoh yang menginspirasi saya di film Bigword itu adalah seorang pria berusia 20 tahun yang bernama Liu Chunhei yang menderita cerebral palsy atau lumpuh otak yang disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang menyebabkan gangguan pada pergerakan dan juga postur tubuh seperti yang teman-teman dapat lihat di trailer tadi. Oleh karena itu, Liu seringkali dipandang remeh, dikucilkan, bahkan dicemooh karena keadaannya sehingga ia merasa insecure, rendah diri, dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Pernahkah kamu merasa insecure tentang dirimu? Sama seperti yang dirasakan oleh Liu. Walaupun pada awalnya memang tidak mudah bagi Liu untuk menerima keadaannya karena bagaimanapun jauh di dalam lubuk hatinya ia juga ingin beraktivitas layaknya orang normal seperti berlari, salto, dan lain sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu akhirnya ia sadar bahwa berdiam diri dan berpasrah kepada keadaan tidak akan merubah apapun. Oleh karena itu, ia mulai bangkit dan juga menerima keadaan fisiknya yang tak sempurna. Ia mulai fokus untuk mengembangkan potensi dan juga kelebihan yang ada dalam dirinya. Mulai dari memainkan drum di paduan suara neneknya, walaupun awalnya banyak yang meremehkan dia, seperti apakah dia mampu memainkan drum tersebut dengan kekurangannya. Namun Liu berhasil membuktikan bahwa ia bisa. Tidak berhenti sampai di situ, dia juga melamar pekerjaan ke suatu kafe yang notabene-nya mempekerjakan orang-orang yang secara fisik mampu dan juga secara fisik mampu atau normal. Namun Liu tidak menyerah dan mundur, namun dia menunjukkan kelebihan di depan semua orang pada saat itu juga, yaitu ia mampu menghafal semua menu yang ada dalam kafe tersebut dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan berkat kelebihan tersebut akhirnya ia menjadi karyawan di kafe tersebut dan bahkan membuat kafe tersebut menjadi terkenal. Walaupun memiliki keterbatasan fisik yang tentunya sangat mengganggu kegiatan sehari-harinya, Liu tetap semangat belajar dan juga pantang menyerah untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, yaitu menjadi seorang guru. Walaupun banyak yang meremehkan cita-citanya tersebut. Dan tebak apa yang terjadi, teman-teman? Yaps, Liu diterima menjadi seorang guru. Ia membuktikan bahwa ia mampu mencapai tujuan dan cita-citanya. Ia membuktikan kepada orang-orang yang selama ini selalu meremehkannya. Dan ini menurut saya merupakan suatu pencapaian yang sukses dan memotivasi saya untuk terus semangat dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan dan cita-cita saya. Walaupun banyak rintangan yang harus saya lalui. Dan di balik kekurangannya, Liu dengan kerja keras dan semangatnya mampu mematahkan paradigma atau cara pandang orang-orang terhadap penderita cerebral palsy seperti dia yang dianggap tidak bisa apa-apa, diremehkan, dan bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Ia mampu mengubah pandangan orang-orang yang tadinya negatif menjadi positif tentang dirinya. Ini sejalan dengan kutipan dari R.J. Palacio yang berkata bahwa seseorang tidak dapat mengubah parasnya, namun kita dapat mengubah cara pandang kita terhadap pribadi tersebut. Dan menurut saya, mungkin yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian untuk dibenci. Namun terkadang kita haus akan cinta dan pengakuan diri, sehingga tanpa sadar kita mengikis jiwa kita demi terlihat indah di mata orang lain. Sehingga kita pada akhirnya tidak akan bahagia dan tidak akan merasa cukup dengan diri kita sendiri. Karakter tokoh Liu sangat memberikan banyak pelajaran bagi saya dan juga memotivasi saya bahwa saya harus menerima dan menyayangi diri saya sendiri apa adanya. Dan saya tidak perlu membandingkan diri saya dengan orang lain, karena setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihannya sendiri. Dan Tuhan juga telah menyiapkan jalan yang terbaik bagi diri masing-masing manusia. Satu hal yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena pada dasarnya semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan untuk teman-teman di luar sana yang masih merasa insecure, mari kita bersama-sama bangkit dan berjuang, dan jangan pernah mendengarkan kata-kata orang lain di luar sana yang mematahkan semangat kita. Anggaplah semua perkataan itu hanyalah lolongan semata, dan kita buktikan bahwa kita bisa. Melalui kerja keras dan semangat kita bisa mencapai tujuan dan juga cita-cita kita. Dan akhir kata, marilah kita semua merangkul saudara dan saudari kita yang memiliki keterbatasan dan kekurangan. Mari kita selalu memberikan semangat kepada mereka agar mereka dapat selalu menjalani hari-harinya dengan semangat.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dilindungi dan juga sehat selalu dan menerima dan menyayangi diri teman-teman apa adanya. Dan saya Clarita pamit undur diri, sekian dan terima kasih.